teman-teman kita lihat ke dalam. Nah, jadi teman-teman terlihat ya, sumur ini tuh bagian bulat melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, salam rahayu. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah situs sejarah ini. Jadi ditemukan sebuah sumur di area komplek perumahan, dan saya sedang bersama penemu ya pada saat itu ya, penemu pertama kali yaitu dengan Bapak Agus. Pak. Nah, jadi saya pengen tahu nih Pak, ini sumur Jopong ya Pak ya namanya? Iya. Nah, bagaimana pertama kali sumur ini ditemukan? Ya, pertama kali sumur ini ditemukan awal mulanya itu dari ini ya, merubah drainase gorong-gorong itu. Oh, proyek? Ya, yang dulu di zaman Belanda itu dibangun kedalamannya cuma 40 cm, lebarnya 60 cm. 60 cm. Terus Di sisi sebelah timur itu sering banjir. Oh. Nah, kemudian di tahun itu udah berpuluh-puluh tahun banjir itu semata ke wilayah saya. Kemudian di tahun 2018, Ketua RW kampung sini itu mengajukan permohonan ke Dinas Koran Kota untuk didalamkan. Akhirnya terrealisasi tanggal 1 Oktober dilakukan pendalaman dengan menggunakan box culvert, kedalamannya 80 cm. 80 cm. Nah, pada saat penggalian di sini tanggal 31 Oktober hari Rabu Wage pukul 18.21 menit itu namanya Pak Gandhi itu mengerjakan penggalian di sini. Oh. Pak Gandhi ini warga Mojokerto juga. Mojokerto. Oh, terus yang melakukan penggalian di sini kedalaman 70 sampai 80 cm itu menemukan tulang-tulang kerangka manusia di area itu. Tulang-tulang. Ya. Jadi yang ditemukan pertama kali itu adalah kita langsung sana aja Pak. Ya. Itu sumurnya dibuka. Oke, boleh. Jadi ini ya Pak Agus sumurnya. Iya, ini sumurnya. Jadi pada waktu penggalian memang sudah ditemukan seperti ini Pak. Iya, tulang belum. Ini masih berupa kayak ininya aja, selidernya aja yang terbuat dari apa? Tanah liat itu. Dari tanah liat. Nah, ketika Pak Gandhi menggali kedalaman 1 meter itu menemukan patahan bata-bata besar yang berjajar di atas sumur ini. Bata-bata besar merupakan ciri khas bangunan candi pada saat dulu. Tebalannya 8 cm, lebarnya 20 cm, panjang patahannya itu ada yang 17 cm, ada yang 22 cm, ada yang 25 cm, itu terdapat di atasnya sumur itu 1 meter persegi. Kemudian kebetulan saya tuh berdiri di sini bersama Pak Aris dari TV dari Powo. Kemudian saya ini melihat Pak Gandhi itu seklopnya membentuk benda keras itu, suara sekar. Apa itu Pak Gandhi? Nggak tahu Mas ya. Ternyata dilihat kata itu. Kemudian alat seperti palu bodong besar, terus linggis besar, terus cangkul aku dipinggirin semua Pak Gandhi. Kemudian dinaikkanlah bata-bata itu dengan tangan di atas dan ini dilempar-lempar. Nah, kemudian ternyata di pinggir sumur erupsi awalnya ya, rata dengan tanah. Oh iya iya. Kemudian Pak Gandhi dilingkarin gini, nyambung. Nyambung ya. Seperti cincin. Oh ya, lingkaran. Akhirnya di dalamnya ini digali juga menemukan kerangka-kerangka tulang hewan dan juga patahan-patahan kecil dan juga tembikar yang ada di dalam sini. Oh, juga ada bukti-bukti mangkok itu, pecahan itu di dalam sini ya. Kemudian kedalaman 20 cm itu saya hentikan. Stop Pak Gandhi, jangan dihancurkan. Kayaknya ini saya harus laporan ke Ibu Farida, saya takut bersalah. Oh iya iya. Saya lapor ke Ketua RW Ibu Farida malam itu juga. Kemudian Ibu Farida ke sini, difoto, kemudian dikirim ke Pak Lurah, Pak Amin. Iya. Malam itu juga Pak Amin ngasih instruksi, Bu Farida tolong dihentikan dulu pekerjaannya, besok pagi kita teliti. Besok pagi Pak Lurah ke sini, kemudian dilihat, langsung Pak Lurah melaporkan temuan ini ke Dinas Pemerintahan Kota Surabaya. Langsung dari Dinas Pemerintahan Kota Surabaya ke sini, untuk Bupati tanggal 1 November. Lihat penelitian ini baru dilakukan penelitian, dilihat ternyata ini temuan sumur kuno kata sejarawan itu. Iya, iya. Ini juga sumur-sumur seperti ini juga banyak ditemukan di daerah Trawulan dan Mojokerto, Pak. Jadi ini membuktikan bahwa di sini dulunya itu ada peradaban, Pak ya. Iya, betul. Nah, selain tulang dan fragmen-fragmen yang ada di sebelah sana itu, apalagi Pak? Mungkin ada temuan apa berupa pusaka atau apa yang diambil di cagar budaya atau apa gitu, nggak ada? Kalau temuan seperti benda apa ya, kayak tasbih kayak apa itu ada kayak terbuat dari besi. Tasbih Pak? Iya, kayak cambuk gitu dulu.
nggak tahu waktu itu kemana. Oh, Saya waktu itu istilahnya. ya, ya ditemukan di arah sini. Ditemukan di area ini. Nah Pak, ini yang paling penting, ada kejadian mistis apa ini Pak? Yang pernah Bapak alami? Kejadian mistisnya yaitu ketika pekerja pembuang galian tanah itu memasukkan tanah ke dalam tosa itu, Iya. boxnya itu, Oh. tosa itu setelah penuh, Iya. dibawa pergi di tengah-tengah perjalanan itu ada suara Suara kembalikan apa itu, Pak? aku ke tempat. Nah, itu. Jadi pernah ada kejadian mistis dulu waktu pas dibawa itu loh, tanah yang mau dibawa ya Iya. Pak itu. Ada suara, kembalikan aku ke tempatnya. Akhirnya mereka juga nggak sadar apa. Terus temannya satunya juga gitu bermimpi. Iya. Ada orang yang ada di galian pembuangan itu menggali-gali seperti mencari sesuatu. Akhirnya ada yang tahu, oh itu mungkin tulang-tulang ini loh, minta kembalikan ke tempat. Oh, tulang-tulang yang Akhirnya bisa. tulang-tulang itu dimasukin ke dalam kantong plastik, terus dibawa ke sini, terus saya kubur lagi. Oh, akhirnya dibuat di sini Pak. Secara jadi tuh sumur ini tuh benar-benar di tengah ini ya Pak, area Iya. komplek ya Pak ya. Iya, perkampungan. Kamu nah ini ada kejadian apa Pak? Warga sekitar ini pernah ngalami kejadian aneh apa setelah ditemukan sumur ini? Kalau kejadian yang aneh sih Enggak ya, Cuman awalnya itu saya sebelum menemukan itu Iya. bermimpi seperti saya itu menimpu orang yang memakai baju putih dengan patah besar. Menimpu orang yang Iya. pakai baju putih-putih. Kemudian besok paginya yang di sebelah sana itu penggalian di sebelah barat itu menemukan belut putih. Belut putih Pak. Iya. Ada belut putih. Kemudian saya simpen di rumah. Saya bingung makannya apa dapat ini kayak belutnya kayak lemes ini. Lemes ya. Akhirnya saya lepas ke sungai. Oh, di sungai sekitaran sini aja Iya Pak. itu depan itu sungai. Oh, di sungai di depan, di sungai Kalimas yang berada di depan. Ah, oke Pak. Jadi ini aku tak lihat ke dalam ya Pak ya, lihat ke dalam. Oh iya, nah selain terkenal dengan mistisnya juga pasti ada mitosnya. Ya. Mitosnya sumur ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Betul Pak? Wah, alam ya. Memang Wallahu alam. memang yang datang di sini tuh orang banyak. Heeh. Tujuannya ya satu nggak dia ambil air, dijadikan untuk acara ruatan. Oh, seperti itu Pak. Ya banyak juga. Terus kemarin juga ada dari Paguyuban seperti apa namanya? Komunitas Pengobatan kayak apa namanya? alternatif. Ruqyah Oh, gitu. ruqyah. Mengambil air ini dari situ aja. Oh, Juga, saya juga bingung kadang banyak orang yang kesini tuh tujuannya anak-anak saya cuma ngomong apa jangan minta ke sumur ya. oh iya. Bahkan sampai ada yang anaknya bayi masih di bawah sini Iya, ya Pak ya? pernah itu. Tuh, sampai ada bayi menangis di bawah sini tapi akhirnya yo menang ya Pak? Bolak-balik kan di atas sini karena ada sakit apa ini. Tapi 3 bulan kemudian saya ketemu orangnya, Mas, makasih ya. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Saya bingung. Mereka yang percaya. Terus aku tak lihat ke dalam ya Pak ya. Silakan. Teman-teman kita lihat ke dalam. Nanti tanya. Aku aja sih nggak bawa kamera. Tanya jarak. Di kamera. Di sini aja. Oh kono. Iya. Mau mandi aja nyenggol bibir. Iya kan. Kamu udah retak. Nah, jadi teman-teman terlihat ya sumur ini tuh bagian bulat melingkar seperti itu dan ini bibirnya ini sudah mulai rapuh sepertinya memang karena zaman ini lama karena juga lama. Ini juga sudah dipugar segede ini. Ya kayaknya. Mas enggak. Cuma berputihnya keluar dari sumur. Belut putih keluar dari sini. Sini ya Pak ya, ini yang langsung Iya, tulang-tulang. penemuan pada Iya. waktu ditemukan bersama sumur itu ya Pak? Iya. Nah, kira-kira Pak, sumur ini tuh era kerajaan apa? Era masa pada masa sumur-sumur kerajaan apa? Setelah dilakukan penelitian pada tanggal 2 November dari Dinas Pemerintahan Kota melaporkan temuan ini ke BPJP Trawulan, Trawulan, dilakukan penelitian secara khusus tentang arkeologi ini dan dari hasil penelitian itu bahwa dari BPJP Trawulan itu menyatakan bahwa temuan sumur ini berada di zaman masa era-era adanya kerajaan Majapahit. Di zaman era-era kerajaan Majapahit. Kemudian nggak tidak berhenti di situ aja, penelitiannya juga dilakukan penelitian tulang-tulang manusia. Tulang-tulang ya.
ini dilakukan penelitian untuk mencari tahu angka usia kehidupannya di tahun berapa. Iya. Ini yang melakukan penelitian bersumber dari Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga Kota Surabaya, bekerja sama dengan Laboratorium Radiokarbon Australia National University Canberra. Wah, sampai Ya, internasional dari ya, Pak, hasil ya? penelitian itu diketahui bahwa angka usia tulang-tulang ini, angka usia kehidupannya di tahun 1430 sampai 1608 sampai 1690. Masih. Iya. Itu era-era masih kerajaan Majapahit juga, Pak ya? Jelas. Dan kemudian yang ini yang paling unik dan paling aneh ya, Iya. tulang-tulang ini dilakukan tes DNA Nah, hasilnya Pak. dengan warga Sias. Dia melakukan penelitian dari Laboratorium Human Genetic Airlangga juga, yang mana warga asli di sini itu usianya 70 tahun diambil embryo. Kebetulan yang diambil itu cuma 2 orang kalau nggak salah. Diambil embryonya, kemudian dites DNA dengan tulang-tulangnya, ternyata masih nyambung keturunan. Oh, pasti keturunan, Pak. 96 sampai 97%. Oh, berarti nenek moyangnya ini dulu ya. Nenek moyang Pak Agus berarti. Iya. Nah. Salah satu yang diambil itu ayah saya Oh. yang dites DNA. Oh iya iya iya, ini berarti benar-benar memang asli orang Penele atau desa yang terpilih ya Pak ya. Nah, jadi mungkin sama kita aja ya Pak ya. Iya, hari ini. boleh. Nah, jadi mungkin itu tadi ulasan sejarah tentang Sumur Jobong yang langsung disampaikan oleh Bapak Agus ini ya. Iya. Ini selaku yang mengurus Sumur Jobong Iya, juga ya Pak ya. iya. Juru ya. Nah, terima kasih banyak Pak buat waktunya hari ini Pak ya. Teman-teman tetap jaga dan lestarikan sejarahmu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke